Oh gila, emang robot tuyul online ini ya. Langsung dapat uang loh, tidur doang dapat uang, nggak ngapa-ngapain. Kalah nih kalau misalkan tuyul Depok aja kalah. Jadi akhir-akhir ini tuh lagi hype banget robot forex dan juga robot kripto bermunculan dengan janji manisnya. Yang katanya tidur aja dapat uang, nggak ngapa-ngapain dapat uang, nggak usah buang-buang waktu dapat uang. Intinya otomatis 24 jam kita tinggal nikmatin profitnya aja. Dan bahkan ada yang klaim itu profit marginnya bisa 50% dalam waktu 1 bulan. Gila ya, 50% 1 bulan. Dan seperti biasa ya, manusia dengan sifat alamiahnya yaitu tamak dan juga serakah, termasuk saya sih ya. Karena itu makanya saya nyobain juga akhirnya robot kripto yang satu ini. Jadi buat kalian yang penasaran tapi takut untuk nyobain, tenang aja karena di video kali ini saya akan menjadi kelinci percobaan kalian. Tapi sebelum kita bahas robot kripto yang akhirnya saya ikutan nyobain ini, mungkin buat kalian yang belum tahu apa itu kripto, jadi kripto itu kepanjangannya cryptocurrency. Currency berarti dia adalah mata uang. Cuman dia mata uang digital. Jadi sama seperti rupiah, terus dolar Singapura, dolar USD, terus juga SGD, terus juga euro, sama halnya seperti itu. Sama halnya seperti kalau misalkan kalian setor atau top up di Dana, di OVO, di dompet digital yang lainnya, itu kan nggak ada fisiknya ya karena bentuknya sudah abstrak tuh, sudah digital. Karena dia mata uang berarti dia bisa digunakan sebagai alat pembayaran dong. Bisa asalkan diakui, maksudnya diakui. Contoh nih, misalkan saya mau beli mobilnya Tomo gitu contohnya ya. Dan saya punyanya cuman Bitcoin, terus saya bilang ke Tomo, Tom, mobilmu saya beli pakai Bitcoin, boleh nggak? Asalkan Tomo setuju, itu bisa. Namanya adalah P2P atau person to person. Cuman kalau kalian gunakan untuk beli cemilan di Indomaret, cryptocurrency ini belum bisa. Karena di Indonesia, cryptocurrency ini belum diakui sebagai alat pembayaran. Walaupun memang di beberapa negara sudah ada yang mengakui dan juga memperbolehkan. Tapi kenapa bisa serame ini? Banyak orang yang berbondong-bondong pengen memperjualbelikan kripto. Karena kripto juga bisa menjadi aset digital dan juga bisa digunakan untuk investasi. Contohnya Bitcoin pada tanggal yang sama tahun lalu ketika video ini saya buat 21 Oktober 2020, harganya itu sekitar 190-an juta. Sekarang tanggal yang sama 21 Oktober 2021, 1 tahun setelahnya saya cek terakhir, harganya itu 890 juta rupiah, hampir 1 M. Jadi 9 kali lipatnya. Dan kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, sifat alami manusia itu adalah tamak dan juga serakah. Makanya banyak yang pengen punya kripto dengan harapan nilai investasinya tahun berikutnya akan bertambah. Dan enaknya kripto ini dia adalah aset yang liquid. Maksudnya liquid itu gampang untuk dicairkan. Jadi kalau misalkan kalian jual saat itu juga akan cair saat itu juga. Berbeda dengan aset yang nggak liquid. Contohnya seperti rumah, kos-kosan bebas, villa bebas, itu kan nggak liquid ya. Jadi kalau misalkan mau dijual harus nunggu pembelinya dulu yang mungkin bisa 2 atau 3 tahun. Bisa lumayan lama lah kecuali memang dijual rugi atau harganya lebih murah daripada harga pasaran. Lah kok bisa si kripto ini kita jual belikan, kita berdagangkan? Gimana caranya? Karena seperti yang saya bilang tadi, kripto ini adalah mata uang digital. Jadi dia ada nilainya. Sama seperti falas. Jadi misalkan kalian beli dolar, contohnya hari ini dolar 14.000. Tiba-tiba seminggu atau sebulan lagi dolar naik jadi 2.000. Jadi 1 USD-nya kalau misalkan kalian jual, kalian bisa untung selisihnya itu berarti 5.000 rupiah. Makanya kalau kalian lihat di pasar kripto manapun pasti ada pasangannya. Istilah kerennya itu ada pair-nya gitu. Jadi Bitcoin dengan ETH dengan ADA dengan Sol, dengan USDT kayak gitu-gitu. Mirip seperti falas. Jadi si manusia tamak dan juga serakah ini tadi memperjualbelikan selisih masing-masing pair dari koin tersebut. Cuman kalau misalkan falas kan kita bisa beli di bank atau di money exchange gitu ya. Misalkan kita mau beli dolar gitu kan kita ada kantornya gitu. Ada fisiknya kalau misalkan kita mau beli dolar. Nah kalau misalkan si kripto ini belinya di mana dong? Ada exchangernya. Kalau lokal itu namanya Indodax, ada toko kripto. Dan ada yang paling besar di dunia namanya adalah Binance atau Binance.
Jadi Binance dan teman-teman setipenya inilah yang memfasilitasi orang-orang untuk memperjualbelikan kripto. Di sana banyak banget listing koin yang bisa kita beli dan Binance juga bisa mempertemukan antara penjual dan pembeli. Kalau misalkan kalian anak saham, Binance ini sama seperti sekuritas. Contohnya Ajaib yang juga bisa mempertemukan antara penjual saham dan juga pembeli saham. Tapi kalau Binance ini ekosistemnya lebih kompleks lah, nggak hanya trading aja, dia ada NFT, ada staking, ada mining, banyak banget lah. Kita nggak akan fokus ke situ. Kita akan fokus ke tradingnya aja. Cuman masalahnya nggak semua orang itu bisa trading. Nggak semua orang punya waktu untuk trading. Nggak semua orang punya psikologi atau tangan yang dingin ketika trading. Jadi ketika ada minus 2 digit merah gitu biasanya langsung banting HP cetas kayak gitu ya. Nggak semua orang itu mentalnya kuat untuk main trading. Dan akhirnya bermunculanlah robot-robot dengan berbagai macam janji manisnya. Tidur doang dapat uang, robotnya kerja otomatis 24 jam, nggak usah paham analisa teknikal fundamental, nggak usah paham kripto, nggak usah paham trading, intinya kita tinggal terima jadi pasti cuan. Konsisten 50% sebulan. Nah, manusia ini seperti yang saya bilang tadi, manusia ini adalah manusia yang paling tamak ya. Jadi sifat alamiah dari manusia itu tamak dan juga serakah. Siapa coba yang nggak mau tidur doang, nggak usah kerja, dapat profit konsisten 50% sebulan. Cuman ya pada akhirnya ya kemarin ada yang rame ya, ada robot itu kalau nggak salah namanya Awan Kinton dan satunya itu Mark Zuckerberg atau apa gitu namanya ya, Mark apa gitulah. Itu akhirnya scam karena ya menurut saya nggak sehat sistem yang dia bikin itu nggak sehat. Jadi sebenarnya semua investasi itu kalau dibilang scam nggak scam ya. Sebenarnya investasi itu ada resikonya masing-masing. Jadi kita bisa kategorikan investasi itu dari green area. Green area ini profitnya ya nggak banyak, cuman dia aman. Terus ada yellow area. Nah yellow area ini adalah profitnya lumayan tapi resikonya juga lumayan. Terus juga ada red area. Red area ini super high risk, super high return. Jadi kalau misalkan dia profit ya nyetrum. Tapi kalau misalkan nggak profit ya nyetrum baliknya itu ya tiba-tiba robotnya hilang kayak kemarin itu ya. Nah yang akan saya cobain ini adalah robot kripto yang menurut saya ada di green area. Jadi dia menurut saya sih aman ketimbang robot yang lainnya. Jadi walaupun saya juga tamak dan juga serakah, tapi saya bisa menganalisis resikonya gitulah. Kenapa dia kok bisa ada di green area? Karena kalau misalkan robot-robot yang lain dananya itu dikumpulkan di robotnya gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat robotnya ya hilang, error 404, ya udah wassalam ya. Tapi kalau robot yang satu ini dananya nggak dikumpulkan di robot ini. Jadi dananya tetap ada di Binance, money exchange yang terbesar di dunia nomor 1. Yang kemungkinannya dia lari itu kayak 0,000% gitu. Karena kalau misalkan Binance hilang, cryptocurrency ini menurut saya juga bakalan hilang karena dia yang terbesar di dunia sekarang. Dan kalau misalkan robot ini suatu saat mungkin dia ikut-ikutan hilang, ya udah hilang aja karena dana kita tetap ada di Binance. Menurut saya robotnya sendiri yang bakalan rugi kalau misalkan dia hilang karena dia nggak bakalan dapat profit. Kenapa kok dia nggak dapat profit? Nanti akan saya jelaskan cara kerjanya. Jadi nama robot ini adalah Royal Q, Royal Key atau apapun itu kalian menyebutnya, dan namanya memang menurut saya kayak brand kasur ya, Royal Funding gitu ya. Ini bukan Royal Q. Jadi namanya ini kayak gak canggih banget gitu. Tapi memang kalau secara robot menurut saya secara AI, secara artificial intelligence dia canggih. BTW buat kalian yang mungkin pengen tanya-tanya tentang robot ini atau tentang hal apapun sebenarnya ya, saya udah bikin website yang namanya Tuyul Online. Dimana di website ini kita akan sama-sama belajar tentang dunia tuyul online atau dunia digital. Jadi apapun itu yang bisa menghasilkan uang secara digital kita akan pelajari bersama. Entah itu robot kripto, forex, terus juga ada saham di sana, nanti juga bakalan ada dropship. Pokoknya tentang dunia digital, dan Fiverr juga akan bisa kita pelajari bersama di sana. Dan saya juga sudah menggandeng beberapa rekan saya yang memang ada master forex, ada master saham di sana. Jadi kita bisa belajar bareng tentang dunia tuyul online ini. Sekarang kembali ke Royal Q. Jadi robot Royal Q ini kalau saya analogikan sama seperti kita punya toko, kita punya dana, dan kita hire seorang manajer toko atau kepala toko. Nah si kepala toko ini kita tugaskan untuk mencari barang di supplier untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Jadinya profit. Cuman si manajer toko ini dia tidak memiliki akses ke rekening kita, ke dana kita. Jadi intinya dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya untuk
mencari barang di supplier dan juga menjualkan barangnya. Sama seperti itu. Nah, si manajer toko ini ya kalau misalkan kita hire orang kan harus digaji ya. Jadi si robot ini dia ada biaya sewanya. Biaya sewanya itu 120 USD per tahun. Jadi kalau misalkan sebulan sekitar 10 USD, kalau misalkan sehari dirupiahkan berarti 5.000 sehari. Dan robot ini kerja 24 jam. Bayangkan kalau misalkan kalian hire seorang manajer toko, siapa coba yang mau kalian bayar 5.000 dalam sehari. 5.000 doang dia 24 jam sehari. Gak bakal ada yang mau. Cuman robot ini juga pinter dong, dia nggak mau cuman di sistem gaji aja, dia juga ada bagi hasilnya. Jadi bagi hasilnya misalkan nih kita profit hari ini $100, dia mintanya itu 20% dari profit ya, bukan dari omset atau dari kapital. Jadi kalau misalkan kita hari ini profit 100 USD, kita dapat 80, robotnya dapat 20 USD. Jadi kita masih manusiawi lah 20%. Karena ada beberapa robot forex yang lain itu mintanya 50% profit sharingnya. Itu nggak manusiawi ya, kita yang punya modal kok dia minta 50-50, itu menurut saya sih ya sebagai pebisnis nggak manusiawi. Jadi awalnya saya coba-coba dulu dengan kalau nggak salah 1.200 USD dan profitnya bisa kalian lihat di sini. Terus saya tambahin lagi tuh jadi 4.000 USD. Dan karena memang saya yakin kalau ini dananya aman di Binance, akhirnya saya top up lagi tuh. Cuman karena saya pengen nyobain referralnya juga yang mungkin di next video akan kita bahas. Jadi kelinci percobaannya bukan hanya nyoba robotnya ya. Jadi saya juga nyobain sistem referralnya. Jadi sekarang saya pakai dua akun. Ini akun utama, ini akun kedua ya. Jadi kalau kalian lihat di sini profit saya itu tanggal 16 $5, $2, $12, $9. Dan kenapa bisa gapnya jauh 58 terus 155? Tanggal 21 ya itu $155 karena di tanggal 19 ini tanggal 20 ini saya top up lagi. Jadi sekitar 10.000 USD kapitalnya. Kenapa ada kapital? Jadi gini, robot ini sistem kerjanya kayak arbitrase gitu. Jadi dia ya kayak cuman jual beli, ketika di bawah dia beli, ketika di atas dia jual. Kayak gitu-gitu doang sebenarnya robotnya. Jadi di sini ada yang namanya circle. Nah, circle ini kayak semacam copy trade lah. Jadi kita mengcopy strategi dari circle-circle yang ada di sini. Dan kebetulan saya itu ada di circle-nya AI bot ini. Jadi kalau misalkan ini saya klik ya. Nah, saya bisa cancel sync. Tapi kalau saya cancel, strategi saya akan tercancel. Nah, kalau misalkan kita pakai circle ini, circle-nya juga minta profit dong. Nggak mungkin kita ngopi strategi orang, tapi kita nggak bagi-bagi. Cuman rendah banget sih ya. Kalau misalkan kita pakai circle ini, profit share-nya cuman 1%. Jadi kalau misalkan saya profit $155 tadi, kalikan aja 79%. Karena ada 20% untuk profit fee-nya si robot dan 1% untuk circle. Sampai sini paham ya? Dan kalau kalian lihat di sini ada AI bot strategi ini kan 27%. Jadi mulai dari dia bikin circle sampai sekarang profitnya 27%. Dan AI bot ini adalah circle, saya nggak disponsori AI bot ini ya. Kalian bisa pilih sebenarnya circle terserah kalian karena AI bot ini menurut saya sesuai dengan profil resiko saya yang hardcore banget. Maksudnya, itu bisa kalau misalkan floating loss itu maksudnya adalah ini ya. Floating loss itu adalah kondisi, jadi istilahnya floating loss ini kalau di saham adalah nyangkut. Kondisi di mana koin kita belum bisa dijual karena kalau dijual sekarang rugi. Nah, ini ada yang rugi $20, ada yang rugi $23, $14, padahal cuma 3% kayak gitu. Itu istilahnya adalah nyangkut, oke? Terus di circle ini kan kita bisa lihat nih dari track recordnya dia, mana tadi AI bot. Nah, ini kita bisa dilihat dari track recordnya dia. Jadi bulanannya itu dia sekitar 21 sampai 30%. Janji manisnya ya. Ya namanya janji manis ya gitulah. Cuman kita akan lihat nanti ke depannya apakah beneran bisa 21 sampai 30%. Karena menurut saya 21% itu udah tinggi. Karena saya benar-benar nggak ngapa-ngapain. Jadi secara AI, secara otomatis sudah tersinkronisasi dengan circle yang satu ini. Contohnya nih, misalkan nih. Jadi kita awali dulu di Binance ya. Jadi karena kan saya tadi bilang dananya ada di Binance ya, nggak ada di Royal Q. Jadi kalau misalkan saya buka di Binance, nah ini kalau kalian lihat dana saya ada $11.183 di spot. Nah, di sini kan ada koin-koin ya. Jadi USDT-nya tinggal 6.400. Di sini ada koin seperti XTZ, WRX, ICP, Doge, Matic. Yang saya ini benar-benar nggak beli. Yang membelikan adalah si manajer toko tadi, si robot tadi. Jadi kalau misalkan kita mau cocokkan dengan robotnya, ya bakalan cocok. Kalau kalian lihat listnya di sini ya, itu ada Matic, ICP, WRX, pokoknya sesuai dengan wallet spot yang ada di Binance lah. Jadi dana kita ada di Binance ya, nggak di robotnya. Pastikan kalau kalian investasi apapun itu dananya itu pastikan di tempat yang aman gitu. Jangan langsung di robotnya. Menurut saya pribadi ya itu ada di red area. Saya nggak mau bilang scam karena mungkin ada banyak yang nggak terima. Jadi saya sebut aja red area ya. Nah,
robot ini kemarin kenapa dia bisa profit 155 dolar ya tanggal 21, karena kemarin itu sekarang tanggal 22 dini hari ya. Ya, udah di atas jam 12 lebih. Kemarin itu banyak koin-koin yang ATH seperti BTC, ATH, ETH, ATH. ATH itu maksudnya all time high ya. Jadi dia ada di resistance tertingginya, ada di harga paling tingginya. Dan sekarang dia lagi turun nih. Jadi kalau kalian lihat, pokoknya kalau misalkan koin-koin ATH atau saham juga ATH, pasti dia akan mencari support baru, mencari titik support baru, harga paling rendah terbarunya. Terus dia naik lagi mantul. Pokoknya saham kripto itu yang pakai candlestick pasti kayak gitu. Nah, kalau misalkan ketika kondisi ATH di mana semua koin-koin naik di pump, menurut saya nggak usah bikin robot. Adik saya yang kecil aja kalau misalkan trading di kondisi pasar lagi ATH lagi naik bisa, nggak usah pakai robot. Sama merem aja pasti profit. Nah, robot itu diuji menurut saya ketika dia pasarnya lagi seperti ini nih. Jadi kalau kalian lihat ada minus 5%, 6%, 3%, 4%. Cuman robot ini dia nanti bakalan auto selling dan juga auto buying sendiri ya. Jadi kalau misalkan saya contohkan nih, nah di sini kan ada news ya. Ya, kalau kalian lihat there are new sell in Binance.USDT. Padahal kalau kalian lihat dot saya ya, koin ini namanya dot ya. Aneh juga ya namanya dot. Nah, ini minus 3,95% dan saya udah number margin call itu 11 kali. Dan dia 362 USDT. Jadi kok bisa dia sell, kan rugi. Enggak ya, karena sistemnya seperti ini. Saya contohkan langsung aja, misalkan saya buka dot ini ya. Jadi misalkan si robot beli di area sini ya, di 43.24 ini. Wow, ternyata dia turun nih koinnya, sets. Nah, robotnya bakalan margin call. Margin call itu jadi dia bakalan beli lagi biar average harga kita itu lebih murah. Di sini dia beli, oh ternyata masih turun nih, dia beli lagi. Oh ternyata masih turun sampai tadi margin call ke 11 ya dot tadi ya. Cuman kalau misalkan kita nungguin dia naik itu kan lama ya. Makanya sama robotnya ketika dia dapat harga di sini misalkan 42.25, terus harganya sekarang naik sedikit aja di sini 42.50, dia akan jual sebagian. Jadi nggak semuanya. Makanya kalau kalian lihat di sini saya masih bisa tetap profit walaupun minusnya kalau kalian lihat wow banyak banget. Jadi kalau kalian lihat di sini ya. Nah, ini kan ada detailnya nih profit hari ini tanggal 22 6 dolar. Kalau misalkan bagian profit ini saya klik ya, di sini akan ada keterangan nih Matic USDT profit amount 0,1 gitu. Nah, ini juga bisa kita cocokkan dengan Binance. Jadi kalau misalkan kita buka Binance nih ya, terus kita buka trade, kita buka aja history di sini, terus kita klik order history. Nah, ini kan ada dot nih, sama dia dijual dotnya. Tuh kan ya, jadi nyambung si Royal Q sama Binance ini nyambung, di Binance-nya juga terjual. Nah seperti ini, jadi dia jual sebagian aja, berapa nih? Cuman 0,34, nggak dijual seluruhnya. Padahal tadi USDT saya itu 300 lebih ya. Jadi dia jualnya di harga 43.05. Dia belinya di harga 42.63. Jadi walaupun kondisi pasarnya lagi down banget, lagi bearish, lagi turun, dia masih bisa tetap profit. Yaitu karena dia dijual sebagian sambil nunggu si kripto ini chartnya naik lagi. Ya, ini akan saya contohkan lagi deh. Misalkan ini ada sell Matic, padahal Matic saya juga ada ICP ya, di sell sama dia ya di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di bagian ICP ini padahal saya minus 5%. Ya, dengan total USDT-nya 393, margin call-nya 13. Jadi dia udah beli berlayer-layer 13 gitu ya. Tapi daripada minus terus, ketika dia dapat harga yang rendah, dijual ketika mantul dikit, dijual dulu sebagian kayak gitu. Jadi kayak disubsidi lah istilahnya. Jadi kalau misalkan kita punya barang ternyata contoh nih laptop ya, kalau ini kan pengalaman pribadi saya kan saya berbisnis di laptop. Jadi kalau misalkan ada laptop Celeron itu profitnya bisa tinggi. Tapi kalau misalkan laptop yang gaming karena harganya terlalu mahal, jadi profitnya nggak bisa tinggi. Akhirnya profit dari Celeron tadi saya gunakan untuk mengurangi si laptop Legend tadi biar harganya bisa lebih murah. Jadi subsidi gitu. Paham ya dari sini ya. Dan ini enaknya nyambung di Binance nih. Jadi nyambung banget. Bahkan order history-nya, dan walaupun ini ya walletnya ini kalau misalkan saya klik, nah kalau kalian lihat di wallet spotnya Binance itu kan juga ada profit analysis namanya, profit and loss analysis. Nah ini kita juga bisa lihat nih, kita bisa cocokkan dengan si Royal Q-nya tadi. Jadi kemarin saya profit 130 dolar. Kenapa kok nggak sama dengan si Royal Q? Padahal Royal Q itu 155 dolar. Karena masih ada yang floating loss pertama, dan Binance itu juga ada fee-nya. Nah fee dari Binance ini kalau nggak salah 0,1 untuk kita beli, 0,1 untuk kita jual. Jadi total 0,2.
Dikit ya 0,2 ya, enggak ya, karena Binance itu yang pakai jutaan dan tiap satu orangnya, apalagi kalau pakai robot seperti ini, dia bakal jual beli sehari itu mungkin bisa ratusan ribu satu orang jual beli gitu ya. Makanya dia profitnya gede banget. Nah jadi di sini kita bisa sinkronkan dengan pembukuannya Binance juga. Jadi ya menurut saya aman kalau misalkan aman itu batasannya adalah nggak dibawa lari uangnya. Tapi apakah nggak ada risikonya? Ya ada ya, semua trading, semua investasi itu ada risikonya. Jadi resikonya adalah ketika floating loss seperti ini. Jadi kalau misalkan koin ini tambah turun kan nilainya tambah sedikit gitu ya. Cuman nggak ada sejarahnya koin itu yang tiba-tiba 0 rupiah atau koin itu tiba-tiba hilang dari Binance, nggak diperjualbelikan, itu belum ada sejarahnya. Karena koin itu ketika mau di listing di Binance itu verifikasinya ketat banget ketatnya. Terus caranya untuk mengkoneksikan si Royal Q sama Binance ini gimana dong? Ada namanya IP binding. Jadi kalau misalkan ini kita klik ya, IP binding, dia ada Binance, ada Huobi. Huobi ini exchanger nomor 2 di dunia. Jadi Royal Q bekerja sama dengan exchanger nomor 1 dan juga nomor 2. Nah cara bindingnya emang agak ribet ya cara bindingnya. Jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu, pengen belajar, bisa join di grup yang ada di bawah. Karena kalau misalkan saya jelaskan di sini, videonya bisa panjang banget. Cuman kekurangannya menurut saya adalah dia nggak auto debit ya. Maksudnya auto debit kalau misalkan kita udah profit nih $155 tadi ya. Profit fee tadi ingat kan 20% untuk robotnya. Itu nggak bisa langsung dipotong gitu, enggak. Jadi ini profit bersih yang kita dapat segini. Dan Binance lagi Royal Q ini kita harus nampung dana dulu di sini di aset ini, dan aset ini nah kalau kalian lihat kan ada strategy fee, fuel fee. Ini adalah untuk si strategi fee ini untuk si circle 1% tadi ya. Makanya dia 0,000 karena 1% itu kecil banget. Cuman kalau yang full fee ini agak gede karena dia ya 20% tadi. Nah, gak enaknya menurut saya dia nggak auto debit gitu. Cuman ada baiknya juga karena kalau misalkan auto debit, takutnya dana kita di Binance yang di auto debit itu kebanyakan gitu ya. Karena dia benar-benar nggak ada akses untuk mengakses wallet lain selain spot yang ada di Binance. Dia WD nggak bisa, transfer nggak bisa, transfer antar Binance nggak bisa. Jadi dia hanya diperbolehkan untuk mengotak-ngatik spot, itu pun hanya untuk jual dan beli. Terus kalau kalian lihat kan sekarang di sosial media itu banyak banget ya yang menawarkan Royal Q ini profit konsisten 50% atau tidur aja dapat uang, nggak perlu analisa. Itu menurut saya sih terlalu muluk-muluk ya. Cuman saya bisa mewajari karena dia ada sistem referralnya, dan referralnya menurut saya sehat. Jadi nggak seperti referral yang lain. Kalau misalkan kita ngajak teman nih, misalkan saya ngajak Tomo, terus Tomo deposit 1000 USD, saya dapat 10%-nya 100 USD. Itu menurut saya udah nggak sehat karena udah overpaid. Jadi dari mana 100 USD-nya ini nanti bakalan dia dapat lagi gitu. Kalau nggak dari yang bawa istilahnya skema Ponzi lah. Tapi kalau ini nggak, dia referralnya itu dapat dari ingat yang 20% tadi, ingat kan ya? Yang robotnya dapat 20%. Nah, 20%-nya dari 20% itu gimana jelasnya? 20% dari komisinya si robot tadi akan dibagikan juga kepada, misal nih, bentar ya, ini penjelasannya agak ribet nih. Jadi saya ya jadi saya ini akun utama saya deh, ini akun utama saya. Terus saya koneksikan dengan ini akun kedua. Jadi saya binding untuk jadikan referral. Sekalian saya nyobain juga untuk referralnya gimana untuk nanti di-share di next video. Jadi setelah si ini trading, dia kan profit 20%-nya dibagikan ke Royal Q. Nah, akun yang ini dapat 20%-nya dari komisinya yang 20% tadi. Jadi contohnya kalau misalkan tradingnya ini profit $100, kan robotnya dapat $20 ya. Nah, $20-nya 20%-nya masuk ke akun yang ini. Jadi $20, 20%-nya berarti $4 ya. Kesannya emang kayak nggak banyak ya, cuman 20% dari 20%. Cuman kalau $100 profitnya cuman $4. Tapi bayangkan kalau misalkan kalian punya banyak jaringan ya. Jadi kekurangannya si Royal Q ini menurut saya pertama karena dia aman, dananya di Binance. Jadi nggak muluk-muluk gitu janjinya. Kalau ada yang profit 50% itu menurut saya terlalu muluk lah. Ini realitanya aja, kalau misalkan circle-nya aja dia klaimnya 21-30%. Itu pun saya juga belum tahu kenyataannya nanti sebulan berapa. Kita ambil aja contoh 10% aja lah ya. Atau 10-15 lah. 10-20 lah. Oke lah 10-20%. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Bang minimal depositnya berapa? Sebenarnya nggak ada minimal deposit. Ya adanya cuma sewa robotnya tadi 120 USD.
dan juga minimal untuk naruh di aset tadi yang buat ditarik ketika kita profit sharing tadi 20, berarti 140 dolaran lah ya. Nah, kalau misalkan kalian mau sewa robotnya 140 itu bukan modal minimum menurut saya. Karena kalau kalian udah nyewa robotnya tapi kalian nggak trading wallet spot Binance Kit, kalian yang menurut saya itu rugi. Kenapa ya? Karena waktu untuk sewa robotnya akan semakin habis dan kalian nggak trading. Dan hitungan saya kemarin kalau misalkan kita coba trading 350 USD, dia akan balik modalnya itu sekitar 4 bulan lah. Karena kalau misalkan sejelek-jeleknya saya anggap aja 10% sebulan, 350 itu 10%-nya 35. 35 kali 3 sekitar 115. Jadi 3 bulan lebih sedikit baru dapat 120 USD. 120 USD untuk balik modalnya sewa robot 120 USD tadi. Paham kan ya? Jadi 9 bulannya itu untuk sisa cari profit. Itu kalau modal 350 tambah 140 sekitar 500-an USD lah. Jadi kalau ditanya minimumnya berapa, menurut saya yang ideal adalah sekitar 500 USD karena kita harus mengembalikan modal ketika untuk sewa robot tadi. Kembali lagi ke affiliate tadi kalau misalkan cuman $2 dari profit 100 kan kayaknya kecil. Cuman ada salah satu rekan saya juga yang ada di grup yang sudah lumayan lama di Royal Q ini ya, dan kalian bisa lihat profitnya. Nah, nanti akan saya taruh di sini, itu sistem profit dari referralnya aja. Jadi buat kalian yang modalnya dikit dan memang nggak pengen trading, bisa mengutamakan referralnya. Cuman kalau saya sih dua-duanya ya sekarang ya, saya jadi coba untuk tradingnya ini saya gaskan 11.000 USD karena saya merasa aman dananya di Binance, dan juga nyobain untuk referralnya ini sistemnya seperti apa sih. Jadi saya bisa bahas juga di next video nanti. Jadi saya buat kelinci percobaan. Tapi sekali lagi ya, apakah ini nggak ada resikonya walaupun ada di green area? Ya ada. Apaan tuh resikonya? Resikonya ya seperti orang trading pada umumnya, yaitu floating loss. Jadi kondisi di mana nyangkut, kondisi di mana koin yang kita beli itu nggak hijau-hijau gitu, jadi dia minus terus. Dan kalau udah seperti itu kan kita nggak bisa jual. Ya bisa dijual, cuman kan rugi, sayang. Jadi resikonya itu ya trading seperti biasa. Cuman koin itu fluktuasinya kan gila banget ya. Ibaratnya koin itu fluktuasinya kayak kalau misalkan orang kasmaran habis dijunjung tinggi kemudian dibanting sampai mati gitu ya. Jadi tas kayak gini. Saham itu udah volatile banget kan. Tapi kripto ini lebih volatile. Makanya saran saya, walaupun kalian tamak, saya pun juga tamak karena semua manusia itu tamak ya. Paling nggak dikontrol lah ketamakannya itu. Jadi jangan investasi dimanapun, sebenarnya bukan kripto aja kalau misalkan itu bukan uang dingin. Contohnya kalian pakai uang mertua kalian, uang untuk nikah kalian. Itu bukan uang dingin ya, uang kepake. Tahu-tahu tiba-tiba pasarnya pleng seperti ini. Nah, terus kalian kendat. Apa bahasa Indonesia kendat tuh? Gantung diri. Nah, itu kan bahaya ya. Makanya kalau misalkan trading itu menurut saya trading yang benar itu adalah manusia-manusia yang memang tamak tapi udah established gitu. Jadi orang yang trading itu menurut saya yang ideal adalah orang yang udah punya rumah. Jadi secara life udah tercukupi, hobi sudah tercukupi, dan ada uang sisa nih, uang nganggur nih. Bingung uang nganggur ini mau diapain, akhirnya ditradingkan. Jadi kalau misalkan loss itu masih bisa tidur dengan tenang. Bayangkan kalau misalkan pakai uang cicilan gitu ya, apalagi pinjem pinjol, waduh. Saya kalau lihat ada WA pinjol teman saya, weh ini penipuan membawa uang lari perusahaan. Padahal saya cek kan, ini beneran nggak? Enggak, itu utang pinjol terus datanya disebar. Aduh. Terus kalian buat untuk main trading, aduh. Ya makanya ya trading menurut saya ya memang manusia itu semua tamak, tapi harus tetap dikontrol ketamakannya ya. Jangan sampai trading itu dengan uang panas, intinya harus uang dingin. Dan trading itu kepala juga harus dingin, tangan juga harus dingin. Kalau kalian lihat ya futur saya, mungkin kalau kalian akan panik lah. Akan saya tunjukkan sedikit. Jadi futur itu istilahnya kayak forex lah. Cuman ini futurnya Binance. Jadi dia di kripto. Nah kalau kalian lihat futur saya. Nah ini ya. Kalau kalian lihat futur saya. Minusnya itu ETH aja deh, ETH yang minusnya paling, nah itu kan $1.000 tuh, berapa ratus persen tuh minusnya. Cuman buat saya yang terbiasa main di future, terus main di trading spot, minus 5% itu kayak minus receh. Itu sesuai dengan profil resiko saya, karena tiap orang itu punya profil resikonya masing-masing. Makanya kalau kalian invest dimanapun pasti ada istilahnya trade at your own risk. Trading dengan resiko kalian masing-masing. Kalian join Bybit aja ada robo advisor yang menyarankan kalian untuk investasi di mana. Karena ya tergantung resikonya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video nyobain dari robot ini. Untuk first impression saya ketika 1 bulan pakai ini sih
Menurut saya kelebihannya murah sih ya. Dia ada sewa punyanya kios komputer itu harga robot Forex-nya 350 juta. Yang katanya bisa memprediksi volume, katanya ya. Saya belum pernah beli karena menurut saya terlalu mahal, saya nggak punya uang. Cuman kalau ini cuman 5.000 loh sehari. Jadi menurut saya murah dan profit sharingnya pun juga masih manusiawi, 20%. Kelebihannya itu pertama. Terus kelebihan lain, dananya itu nggak ada di robot ini. Jadi aman, ada di green area. Jadi resikonya hanya ketika floating loss. Ya, resiko trading pada umumnya. Jadi nggak mungkin uangnya dibawa lari. Terus kelebihan lain, dia juga sudah ada di App Store. Kalau kalian tahu ya, untuk bikin aplikasi dan memasukkan ke App Store itu verifikasinya ketat banget. Nggak banyak aplikasi yang bisa masuk ke App Store. Kalau di Play Store kan dia open source ya, jadi gampang. Kalau ini verifikasinya udah dipastikan ya paling nggak dari layer pertamanya aja udah ada di iOS gitu. Jadi dia lebih aman. Terus sistem afiliasinya menurut saya juga sehat. Kenapa sehat? Karena dibaginya itu dari profitnya, bukan dari orang tiap masukin deposito. Misal saya masukin 10.000 USD, terus upline saya langsung dapat 1.000 USD. Itu kan overpaid ya, udah nggak sehat. Tapi kalau ini sehat karena yang dibagi adalah profitnya. Jadi kalau misalkan uang ini di Binance nggak diapa-apain, ya nggak ada bagi hasil sama sekali, nggak ada. Terus kalau untuk kekurangannya menurut saya, entah kenapa ya, menurut saya Royal Q ini aplikasinya walaupun dia sudah ada di iOS, cuman hari ini di iOS itu dia kayak error gitu. Jadi nggak bisa, nah ini abnormal network. Cuman ya karena dia tersinkronis dengan Binance, jadi kita tetap bisa lihat wallet kita dan juga profit kita di Binance. Nggak masalah sebenarnya. Cuman ya harusnya segera diperbaiki lah. Jadi tolong ya Royal Q ya, harus segera diperbaiki. Terus kekurangan lain menurut saya, aplikasi kalau misalkan kalian pakai Android nggak sebagus di iOS. Karena di iOS ini ada profit analisisnya secara chart. Kalau di Android ini nggak ada, tapi ini mungkin ya tinggal nunggu update. Terus kekurangan lainnya, dia nggak ada live chat support, adanya cuman tiket. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya ngemail dulu, nunggu dulu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Dan buat kalian yang mungkin pengen belajar tentang tuyul online, tentang dunia digital, kalian bisa join websitenya ada di bawah. Kalian isi formnya dan kita bisa join sama-sama, kita saling sharing sama-sama di sana. Dan di sana nanti sebenarnya bukan hanya untuk tuyul online aja. Kalau misalkan kalian mau bikin usaha, di sana ada banyak rekan-rekan saya yang juga usahanya itu di bidang makanan, kontraktor, banyak lah di sana. Jadi kalian bisa cari relasi juga. Siapa tahu dengan seperti ini kita bisa bertemu relasi yang baik dan usaha kita makin baik. Insya Allah ya, amin. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sebudi and see you on the next video. Bye-bye. Coba kita refresh ya. Masih $6.